أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa Nabi di pagi hari. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Kami meminta rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Itu biasa Nabi baca ketika pagi hari. Dan seperti biasa kita akan mengkaji tafsir Al-Quran. Dan Alhamdulillah kita sudah menginjak tafsir surah Al-Fajr. Setelah kemarin menamatkan tafsir surah Al-Balad. Seperti biasa kita awali dengan membaca bersama-sama surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr itu ada berapa ayat, Bu? 30 ayat. Nazalat ba'dal lail, diturunkan setelah surah Al-Lail. Setelah surah Al-Lail turun surah Al-Fajr. Jadi urutan surah di Al-Quran tidak menunjukkan turunnya surat tersebut secara berurutan. Itu cuman dari Nabi. Dan surah Al-Fajr ini termasuk surah yang Nabi anjurkan baca kepada Muaz ketika sholat subuh. Bu, ini termasuk semua sholat, bukan sholat subuh saja. Termasuk yang dianjurkan dibaca untuk semua sholat. Karena kata Nabi, surah Al-Fajr ini surah yang pendek. Surah yang pendek. Jika orang pendek panjangnya. Jika Nabi itu pendek. Dulu Nabi dapat pengaduan dari seorang sahabat karena Muaz pas ngaimaman sholatna imamna panjang-panjang bacaan. Siga teh baca Al-Baqarah kitunya punya para ranjang. Diprotes ku Nabi. Ya wahai Muaz, apakah kamu ingin membuat fitnah kepada umatmu, kepada makmummu? Kenapa kamu tidak membaca Sabbihisma rabbikal a'la? Kenapa kamu tidak membaca Wasyamsi wadduha? Kenapa kamu tidak membaca Al-Fajr? Kenapa kamu tidak membaca Al-Lail? Jadi Asyamsi, Al-Lail, Ad-Duha Al-Fajr termasuk surah yang Nabi pendek, yang Nabi anjurkan baca karena dianggap pendek. Jadi lamun ayat imam baca Al-Fajr di masjid sampai ke tamat 30 ayat eta teh pendek. Ibu entong protes. Ya, misalnya tarawehan rakaat keji Al-Fajr, kedua Asyamsi, ketilu Al-Lail, kaopat Al-Fajr. Ibu bakal atosan tarawih atau lanjut tah? Lanjut. Karena sekarang tahu bahwa itu surat pendek. Jadi standar pendek kita dan Nabi sangat berbeda. Ya Bu ya. Urang mah nu pendek teh kulhu kuliah anu berapa? Gitu. Cek Nabi nu pendek teh Al-Fajr, An-Naba teh para renek teh Bu. Ya, bahkan Al-Hujurat pendek Al-Hujurat teh. Beda nu panjang mah Al-Baqarah teh panjang. Jadi kumaha perbandingan yang kita bandingkan sendiri. Al-Fajr, Fajr, wal fajri, demi fajar, demi fajar. Gitu ya. Wal fajri artinya demi fajar. Fajar teh naon, Bu? Fajar.
Kalau di kita disebutnya pagi, gitu ya. Ketika Allah bersumpah, maka di sana ada keistimewaan. Ya, kenapa dijadikan sumpah? Ya gitu. Seperti watin, wazaitun, berarti ada keutamaan pada buah tin dan buah zaitun. Wal asr, demi waktu, berarti ada keutamaan dengan waktu. Wasyamsi, demi matahari, ada keutamaan, keistimewaan dengan matahari. Ada seperti ini, wal fajr. Jadi Allah itu bersumpah menggunakan makhluk. Kalau kita bersumpah menggunakan kholik, beda nate. Nggak boleh kita bersumpah demi fajar, nggak boleh. Kita mah cuma satu pilihannya, demi Allah saja. Gitu, makanya Nabi suka bersumpah demi jiwaku yang ada dalam genggaman Allah. Maksudnya naon? Tetap yang dia depankan Allahnya. Jadi setiap makhluk bersumpah dengan nama Kholik, tapi Kholik bersumpah dengan nama makhluk. Kholik itu yang menciptakan. Tapi maksud Allah adalah supaya kita memperhatikan al-fajr, waktu fajar. Fajar itu di sini ada banyak penafsirannya. Ada yang mengatakan fajar itu adalah as-subhu, waktu pagi hari, subuh. Ya. Ada yang mengatakan waktu subuh, waktu pagi hari. Ada yang mengatakan fajar itu adalah waktu Idul Adha, senabu. Waktu pagi hari saat Idul Adha, waktu menyembelih. Ada yang mengatakan al-fajr di sini waktu awal bulan Zulhijjah. Gitu. Ada yang mengatakan al-fajr di sini 10 hari awal Zulhijjah. Ada yang mengatakan apa jadi sini awal Muharram. Gitu. Ada yang mengatakan fajar adalah semua siang dari sejak terbit fajar sampai tenggelam. Itu sunnah fajar. Itu penafsirannya sangat banyak, tapi yang dipilih oleh para ulama yang kuat adalah fajar itu waktu subuh, waktu pagi hari. Pernah saya jelaskan di masjidnya, Bu. Al-fajru fajron. Senai fajar teh aya 2. Aya fajar sidik, aya fajar kizib. Kalau masih ingatnya. Kalau fajar sidik, fajar waktu subuh itu. Ada fajar kizib. Fajar sidik, fajar kizib. Fajar kizib itu fajar yang biasa, fajar kizib ya. Fajar yang biasa disebut dengan fajar yang pertama. Fajar yang pertama itu adalah waktu adzan awal biasanya teh, waktu sholat tahajud. Biasanya ya zaman Nabi sok aya adzan awal untuk menyuruh orang sholat tahajud dan untuk membangunkan agar fajar kizib mah waktunya orang tahajud dan waktunya orang sahur. Ya cek Nabi, jika kalian mendengar adzan Bilal, lanjutkan sholat dan lanjutkan sahur. Makan sahur, lanjutkan. Karena Bilal adzan subuh itu pada awal sholat, pada awal fajar. Sebutnya fajar kizib. Fajar dusta kizib teh, Bu. Fajar bohong. Karena kata mah pemanasan untuk masuk fajar sidik nanti. Kalau fajar sidik ketika adzan subuh, pas adzan subuh itu baru adzan sidik, fajar sidik. Ya, maka ketika fajar sidik berhenti makan dan berhenti sholat tahajud, fajar sidik gitu. Jadi penafsiran yang dipilih adalah waktu pagi hari. Demi fajar, demi pagi hari. Demi fajar. Maka sholat subuh disebut sholat fajar. Sholatul fajri, sholat subuh teh. Ya. Sholatu qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat
qabla subuh teh saur Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di saya menggunakan al-fajr. Jadi ada mengatakan al-fajr adalah pagi hari. Ini yang dipilih oleh para ulama termasuk Imam At-Tabari, bapaknya para ahli tafsir. Kenapa Nabi mengatakan fajar adalah waktu yang paling utama? Karena waktu pagi itu adalah waktu yang sangat-sangat diberkahi. Waktu yang sangat-sangat diberkahi, paling banyak berkahnya. Karena Nabi pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, ya Allah, barik, berkahilah li ummati untuk umatku pada waktu bukurnya. Kan bukur teh? Waktu pagi harinya. Beda bukur orang yang Indonesia juga Arab ya. Kata Nabi, ya Allah berkahilah umatku pada pagi harinya. Berkahilah umatku pada pagi harinya. Ini paling banyak berkah kata Nabi teh. Bukan siang malam tidak diberkahi, bukan. Tapi waktu pagi hari itu waktu umat Islam benar-benar diberkahi karena dalam keadaan kondisi fit, kondisi semangat untuk beramal dan beraktivitas. Tak kata Nabi, ya Allah berkahilah umatku pada waktu pagi hari. Makanya Nabi sangat benci kalau sudah subuh tidur lagi, sangat benci, kecuali kalau memang kondisinya malamna begadang atau tapi tetap sebaik-baiknya pagi hari jangan dipakai tidur lagi. Gitu. Ya dalam hadis Bukhari Muslimnya ketika ketika tidur itu kita diikat oleh 3 ikatan setan gitu. Jadi setan itu punya ikatan. Di mana diikatnya di leher. Jadi ibu mau sadar ya sama perkara gaib. Jadi setan itu mengikat kita ketika tidur 3 ikatan di leher kita. Karaos deh. Tentunya ada gaib. Pokoknya mah 3 ikatan pas tidur tecak Nabi gitu. Kalian diikat oleh setan 3 ikatan. Itu. Kemudian setan mengatakan kepada kita, farkud toilan, farkud. Tidur yang lama gitu. Jadi setan itu selalu membisikkan pas ketika malam, cinglila tidur. Yang lama tidur, masih panjang malam ini, masih panjang. Kita terus setan membisiki dalam telinga kita. Dan diikat ku setan di tindihan. Nya diikat, dikekepan ku setan. Ya, di lamun pas bangun tidur deui eta teh berarti loba setana tabu. Masang alarm, ngarangke bisa sholat tahajud. Alarm hurung, bangun, pareman barem tidur deui. Jadi percuma tuh. Ya. Jadi setan itu mengikat 3 ikatan. Kata Nabi, siapa yang bangun kemudian berzikir, maka lepas 1 ikatan. Jadi tinggal beriji 2. Lalu berzikir, membaca doa setelah tidurnya, lepas 1 ikatan. Lamun baca doa. Jadi baca doa itu bukan di masjid. Yang ada orang sok di masjidnya. Alhamdulillahilladzi ahyana di kana mikeun speaker. Nya teh sawios-wios. Berarti eta teh tidur. Eta teh tidurna di mana? Di masjid. Gitu. Kedua, cenah. Kalau dia berwudu kata Nabi, maka lepas 2 ikatan. Wudu langsung lepas 2 ikatan. Yang ketiga, kalau dia sholat, lepas semua ikatan. Dia bebas dari jeratan setan. Sholat naon? Ya, sholat tahajud, sholat subuh. Maka kata Nabi, fa'asbaha nasiton wa thayyiban nafs. Maka dia pada pagi hari akan menjadi orang yang bergembira, gesit. Nasiton teh orang yang semangat untuk beraktivitas.
dan orang yang bergembira pada pagi hari. Tapi kalau dia tidak melaksanakan hal itu, kata Nabi, dia akan menjadi orang yang pemalas dan tidak semangat. Ya lamun lakukan eta jalmi teh bakal tidak punya semangat dan akan malas. Gitu. Karena setan masih akan mengikat dirinya. Baru bangun pagi-pagi cuman yang dipikirkannya dunia karena dia masih dikekepan setan. Jadi itulah keutamaan pada pagi hari ketika bangun diawali dengan zikir, wudu jeung sholat. Gitu. Makanya Nabi mah yang ketika bangun jangan ngusap apa-apa. Jangan megang apa-apa. Ya, yang ngusap apa bukan jangan ngusap barang, makanan apapun. Ya. Kenapa? Karena kamu tidak tahu tangan kamu waktu malam bermalam di mana. Jadi tangan teh ka mana-mana gitu. Angkara aya penanya cek Nabi naon? Maka cuci tangan kudu heula gitu. Segala digaro, segala dicabak ketidur teh. Gitu. Jadi waktu pagi hari adalah waktu di mana Allah sangat memberkahi. Otak Nabi juga. Iya, ngisi-ngisi kala teman wios. Digisik-gisik untuk langsung merejat bangun. Ya, jadi gisik-gisik. Ya, udah baca doa gisik. Baru ke tempat kamar mandi. Gitu. Karena pada pagi hari itu waktu untuk semangat beramal. Mataku Allah wal fajar. Itu biasanya ditandai dengan fajar menyingsing di ufuk timur. Di si cahaya nanti merata di ufuk timur ya, timurnya terbit dari timur kan, di ufuk timur, kemudian cahayanya merata secara horizontal kelihatan cahaya mata. Di sanalah awal fajar. Jadi kapan fajar itu? Awal fajar itu sejak terbit fajar adzan subuh sampai terbit matahari. Itu fajar. Ya. Makanya waktu fajar itu Nabi suka isi dengan berbagai amal soleh. Nabi mengatakan, Inna dina yusrun walan yusaddu dina ahadun illa golabahu. Agama itu mudah, tidak ada seorang pun yang bisa membebani dirinya di luar kemampuannya, kecuali dia akan dikalahkan. Fasaddidu wa qaribu wa absiru. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna dan jangan menganggap remeh amal tersebut. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekati sempurna. Ya, perhatikanlah ada pahala di balik amal yang selalu kontinu, kata Nabi. Sok sanu penting manawan melakukan yang terbaik dan kontinu. Lakukanlah amal kontinu itu, ibadah itu di waktu pagi. Kata Nabi itu, mulailah amal di waktu pagi dan setelah matahari tergelincir. Itu. Terus berarti dari waktu pagi sampai matahari tergelincir sampai malam. Sok, kontinuitas amal itu lebih diutamakan. Cuman kata Nabi, wasyaddidu wa qaribu. Sok semangat waktu pagi hari untuk beramal. Tong tidur wae. Ya makanya Nabi itu waktu pagi hari itu selalu tidak pernah beranjak di masjid kecuali setelah terbit matahari. Nabi begitu. Di saat yang terbit matahari Nabi mau cengkat. Gitu. Jadi Nabi udah salat subuh diam di masjid teh sampai nanti jam 6 terbit matahari sampai syuruk. Ya. Makanya kata para ulama mencantumkan bab keutamaan berzikir, beribadah, mencari ilmu pada pagi hari. Tasika urang ayeuna. Ya, itu keutamaan yang luar biasa, Bu. Didoakan ke para malaikat pada pagi harinya. Terus diberkahi hari-harinya, semangat. Coba lamun ibu terus bangun tidur, terus salat subuh bobodo tah tidak diberkahi. Kayak itu nanti oream terus hari-hari nanti selalu diisi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Nabi contohkan. Bisa di masjid, bisa di rumah. Dulu sahabat Nabi Ibnu Mas'ud juga sama. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud ketika itu
kedatangan tamu waktu pas jam sakieu tah pagi-pagi hari gini. Kedatangan tamu, kemudian ya kata Ibnu Mas'ud silakan masuk gitu. Si tamu teh alim we masuk. Nah, enggak mau we masuk. Gitu, disangka aku tamu, aku takut keluargamu masih pada tidur, nah gitu. Dia lamun pas masuk bisi keur ngagaro lepak pasti keluargana teh keur tidur kene gitu pada pagi hari. Gitu. Maka Ibnu Mas'ud marah, apakah kalian kira keluarga kami adalah keluarga yang lalai? Itu disangka keluarga kami masih kena tidur gitu. Jadi kan banyak orang lamun hanjang sok ka rumah-rumah, ayeuna banyak nu tidur kene. Sok. Tah kali Ibnu Mas'ud, apakah kalian kira keluarga kami adalah keluarga yang lalai? Silakan masuk. Jadi keluarga nama sudah bangun. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wahai budak, lihat matahari sudah terbit belum? Kalau belum, saya akan lanjutkan zikir. Jadi walaupun ada tamu, Ibnu Mas'ud nggak mau menerima tamu sebelum beres zikir. Terus saya berzikir. Nah, baru lihat lagi terbit belum? Pas udah terbit, baru berhentikan zikirnya. Karena dulu belum ada jam. Jadi lihat nanti ningali matahari langsung. Oh udah terbit, berhenti. Jadi gitu para sahabat mah Bu, baru berhenti berzikir kalau sudah terbit. Itu sangat jelek tidur pada waktu. Makanya Nabi mengajarkan doa. Jadi doa bangun tidur itu dua Bu. Banyak bukan dua. Salah satunya yang sering Nabi baca, alhamdulillahilladzi afani jasadi wa raddar ruhi wa adinali bidzikrihi. Maca eta tara? Taranya. Alhamdulillahilladzi, segala puja bagi Allah, afani jasadi, yang menyehatkan tubuhku, wa raddar ruhi, dan mengembalikan ruhku, wa adinali bidzikri, dan mengizinkanku untuk selalu berzikir kepadanya. Nah, eta cenah doa setelah bangun tidur yang suka Nabi baca selain alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana walihin nusyur. Gitu. Jadi pagi hari waktu untuk semangat beribadah. Itu. Bahkan ada ulama yang namanya Ibnu Taimiyah, disebut Syekhul Islam, syekhnya Islam. Jadi gurunya para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masuk Ibnu Qayyim. Ya, muridnya berkata kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Jadi sini kalau aku pagi hari tidak berzikir, ya, maka hilanglah kekuatanku. Jadi kekuatan nanti ada pada zikir pagi. Jadi kalau pagi hari tidak berzikir, hilanglah kekuatanku. Makanya Jabir bin Samurah, sahabat Nabi, pernah mengatakan, aku sering bersama Nabi ketika subuh, maka Nabi tidak beranjak dari tempat duduknya sampai terbit matahari. Berzikir, para sahabat pun sama seperti itu. Jadi di sana apa yang mesti kita lakukan pada pagi hari, yaitu melakukan amalan-amalan. Pertama bisa dengan zikir pagi, kedua dengan membaca Al-Quran, ketiga menghafal Quran, keempat tolabul ilmi. Nah, eta biasa dilakukan ketika pagi hari. Zikir, terus nanti baca Al-Quran, menghafal Quran, dan tolabul ilmi. Ada zikir pagi dan petang, baca tatebu, ya, pagi dan petang. Allahumma asbahna wa bika asbahna wa bika asbahna, itu kan ayat. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Itu zikir-zikir yang suka Nabi baca pada pagi hari. Itu keutamaan zikir pada waktu pagi hari. Kemudian lamun baca Al-Quran tambahan sampai syuruk pokok nama. Itu yang dimaksud dengan wal fajar, keutamaan pagi. Jadi hati-hati jikalau fajar ini diabaikan, maka kata As-Sauri, kita akan termasuk jadi orang-orang yang menyesali
dan menyesali dan merugi pada hari kiamat nanti. Karena kalau hari bisa ngomong, syaur Ibnu Al Hasan Al Basri, kalau hari ini bisa ngomong, waktu pagi ini mulai hari, dia akan mengatakan pada kita. Jadi kalau hari bisa ngomong, dia akan mengatakan kepada kita, ya bna Adam, wahai anak Adam, inni khalqun jadid, sungguh aku adalah makhluk yang baru. Jadi hari Selasa ini adalah makhluk yang baru. Jadi walaupun namanya sama-sama Selasa, tidak pernah ada yang masuk pada hari Selasa ini, nggak pernah. Makhluk baru, semua setiap hari makhluk yang baru. Cuman kitalah yang Allah pilih, satu-satu yang dipilih untuk menikmati hari Selasa ini. Gitu, kata hari Selasa ini mengatakan kepada kita, aku adalah makhluk yang baru, wa ala amalika syahid, dan aku menyaksikan amal kamu. Cek hari ini, aku menyaksikan hari kamu. Sejak kamu bangun tidur sampai tidur lagi, aku menyaksikan kata hari ini. Jadi hari pun akan jadi saksi, Bu. Di samping bumi, ya yaumaidin tuhadisu ahbaroha, akan menceritakan tentang kabarnya. Cek bumi itu cek tanah yang kita injak pada hari Selasa. Tanah diinjak untuk pergi thalabul ilmi, untuk sholat subuh berjamaah, akan jadi saksi. Di samping itu hari pun akan jadi saksi. Jadi tilu akan jadi saksi. Anggota tubuh akan jadi saksi kita pada hari kiamat nanti. Bumi akan jadi saksi. Waktu hari ini pun akan jadi saksi. Makanya disebutnya wal asr, demi waktu. Gitu, demi modal waktu yang Allah berikan kepada dia. Modalnya sama, Bu. Semua orang dikasih modal sama, yaitu waktu. Dikasih modal hari. Ya. Tapi hari yang diberikan sama, waktu yang sama. Kadang-kadang innal insana lafi khusrin. Sungguh ada manusia yang ada dalam kerugian. Dikasih modal nu sama, tapi kalakah rugi nu ieu mah untung. Qad aflahal mu'minun, ieu mah untung, aflah. Ieu mah kalakah husrin, ada dalam kerugian. Gitu. Ya, siapa yang tidak akan rugi? Alladzina amanu amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dia tidak akan rugi. Nah, sekarang kita sedang melaksanakannya. Makanya kata hari, aku menyaksikan amal kamu. Aku menyaksikan amal kamu. Fatazawwad minni bi amalin soleh. Berbekalah dariku dengan amal soleh. Sok sana bekal dengan amal soleh yang banyak. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang sedang di alam kubur sekarang ingin hidup lagi, bukan ingin punya banyak harta. Cuman ingin apa? Fa asaddaqa wa aku minas solihin. Aku ingin jadi orang yang bersedekah dan amal soleh. Itu. Ya, seandainya aya nu maot ku ibu di pasihan arto sakarung, emas sakarung, mual ditampi. Ku nu maot mah. Tapi lamun ditakdirkeun nu maot hoyong hirup deui, hoyong naon? Hoyong beramal soleh. Hiji permintaan nanti, ya Allah, kembalikan ke dunia na'mal solihan. Di Al-Quran oge. Ya Allah, kembalikan ke dunia na'mal solihan. Kami ingin beramal soleh. Ghairul ladzi kunna na'mal, bukan amal soleh yang dulu aku lakukan. Ya lamun sadayana penghuni kubur dibangkitkan, itu kata-katana na'mal soleh. Ya Allah, aku ingin beramal soleh. Makanya kata hari ini, kata Al-Fajr pagi ini, dia akan mengatakan, berbekalah dariku dengan amal soleh. Kenapa? Fa inni la'udu ila yaumil qiyamah. Karena sungguh aku tidak akan kembali sampai hari kiamat. Ada ayat isu, tong nungguan isu cek Nabi, buah hirup buah moal. Ya, ketika Ibnu Umar dipegang pundaknya ku Nabi, kata Nabi, "Hei gulam, wahai anak muda, kun fid dunya ka annaka gharib." Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, ya. Au abiris sabil, atau seperti orang yang dalam perjalanan, gitu. Wa udda nafsaka li ahli kubur, disiapkan dirimu untuk menjadi penghuni kubur. Maka kata Ibnu Umar, setelah mendengar hadis itu, kata Ibnu Umar, "Idza asbahta fala tantadiril masya." Kalau kamu ada pada pagi hari, jangan tunggu-tunggu siang hari, sore hari, jangan tunggu. Wa idza amsaita, kalau kamu ada pada sore hari, wala tantadiris sobah, jangan kamu tunggu pagi hari. Lakukan anu arita bisa.
Tong ada kata angke dewe isuk deui tah buah isuk buah aya buah teu. Bak di keletuk we maut pas isuk deui teh. Ya aya syariat udhiyah mencit udah Idul Adha-nya yang sering kita sebut kurban ya, walaupun salah istilah. Bade kurban engke weh tahun payun tah. Tong aya engke-engke. Kata Ibu Umar mah lamun aya di pagi hari tong ditungguan sore. Aya waktu ngapalkeun di pagi hari engke weh sore. Tak entong gitu. Berlaksanakan pagi hari. Waktu ngaji ayeuna engke we minggu hari Jumat, tong wakan nungguan Jumat. Bisi Jumat mah libur. Gitu. Jadi jangan menunda amal selagi dia sempat sok laksanakeun. Maka kalau dia menunda amal di pagi hari, maka hari itu akan menyesali. Cek Sunda mah manglebarkeun cenah. Isuk keneh geus sare deui. Isuk kene kalaka sare. Ya Bu, itu orang yang sangat super pemalas. Lamun badak subuh tidur, masalahna malamna ge dipake tidur. Jadi lamun malamna dipake tidur, terus tidur deui eta banget parah. Beda lamun malam dipake begadang, paginya tidur lagi. Tapi begadang lihat begadang apa saja. Kan cek Pak Haji Roma, begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Begadang boleh saja kalau ada arti. Para ulama juga dulu sering begadang. Cuman begadang nanti baca Quran, nulis, baca hadis, telaah kitab, aya nama begadang teh nonton film KB seri ditonton, film K-pop, film Korea ditonton KB selama malam. Plus nonton film action. Lamun laki-laki bangun malam nonton bola. Eta suatu yang sia gitu Bu. Ya dulu mah abi gitu bangun teh nonton. Dulu mah kecanduan nonton bola. Tadi dipikir-pikir naonan. Maka sejak 2009 saya jarang nonton bola. Di 2009 itu start nonton bola deui sampai sekarang gitu Bu. Tara nonton bola malam jadi apa we situasi bola dulu sampai ke apa klub anu pemainna saha wae terus sa anu nuju di peringkat 1 apa sampai detail itu. Terus majalah-majalah bola poster-poster pemain bola tempel-tempel di kamar. Nah naon ane siga nu garelo gitu kan. Saking cintaana kana bola. Maka diemut-emut sikana orang teh lebar waktu. Maka waktu yang pendek dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Maka tara nonton bola, rangke nonton Persib tau ge, bari eleh wae. Bari libur ya nama panjang si main bola Indonesia. Jadi tidak ada waktu untuk main bola. Tapi seandainya nonton bertentangan bentrok sareng ngajar, ngaji, maka bukan prioritas nonton mah. Keur mah di bumi teh TV deh. TV-na itu rusak. Iya, ayat TV cuman untuk belajar aja. Dulu mah tanpa TV sama sekali. Karena takut al-fajr waktu pagi ini akan menyesali diri kita. Akan menyayangkan setiap orang yang melalaikan waktu pagi. Maka Nabi mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai umatku, berkahilah umatku pada waktu pagi gitu Bu ya. Maka di sini Nabi mengajarkan zikir yang banyak. Salah satunya adalah Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Terus anu doa-doa yang ada di buku-buku Al-Ma'surat itu doa waktu pagi dan petang gitu. Jadi muntos beres salat subuh ibu calik we. Upami tegaruh pada melah, tapi upami aya kewajiban nyiapkeun caroge bari kerja, maka mengerjakan tugas rumah tangga itu lebih baik karena sama-sama ibadah. Zikir we suami dek kerja kantor masuk jam 7 diantepkeun. Tak sampai gitu. Mama, iya bapak kerja. Kenapa zikir heula bapak urus sorangan? Tang gitu. Ya, kudu harus proporsional nampat kendalil teh.
Nabi sana kudu zikir, suami kecul. Ya. Jadi sebelum ibu ibadah teh siapkeun nu pokok. Ya. Itu bisinya. Jadi ibu mah cai kopi sok ninyuh sorangan, mama keur zikir pagi. Nah, boleh. Mah bapak mana ka meja ye kayak kerja sok teangan, sok istri ka sorangan tuh. Aya dina poeun, istri ka sorangan. Mama keur zikir pagi. Oh, ya alasan. Ya enggak boleh. Zikir pagi dijadikeun alasan. Ya pokoknya mas anak keluarga itu nomor 1, baru yang lainnya. Tapi zikir selagi sempat. Jadi kita mah di manajemen waktu jeung suami. Kumaha cara memanage agar semua sunnah Rasul tercapai, terlaksana. Itu surah Al-Fajr ayat pertama. Baru ayat ke-1 Bu, wal fajar, demi fajar. Jadi fajar itu adalah waktu yang sangat utama. Jadi waktu fajar. Makanya itulah tafsir surah Al-Fajr ayat pertama. Insyaallah ya mudah-mudahan fajar kita selalu menjadi barokah untuk kita semua. Allahumma barik li ummati fi bukuria. Ya Allah berkahilah umatku pada pagi harinya. Semangat terus lawan pagi hari ngingki kita emut kana hadis eta. Ya, itulah hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan pagi hari. Demikian insyaallah kita lanjutkan di episode yang akan datang. Tetap dalam kajian tafsir surah Al-Fajr. Tutup dengan doa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.